Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Nah, kali ini kita akan bercerita film berjudul Mad Max Fury Road yang rilis tahun 2015. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Dikisahkan pada era apokalips, manusia kembali menjalani hidup secara berkelompok dengan membentuk koloninya masing-masing. Parahnya lagi, dunia kini diwarnai oleh peperangan air, di mana kebutuhan air telah menjadi prioritas dan seakan bernilai jauh lebih tinggi ketimbang minyak atau barang berharga lainnya. Pertempuran termonuklir yang terjadi pada kehidupan sebelumnya juga telah berdampak pada perubahan moral manusia yang teracuni. Tak hanya banyak orang yang hidup dengan cacat fisik saja, tetapi alasan ini juga yang membuat manusia bertingkah layaknya mayat hidup dan tak memiliki akal. Adalah Max, seorang mantan polisi yang menghabisi hidupnya sebagai pejuang jalanan dan terus mencari keadilan. Seperti saat ini, di mana Max tengah dikejar oleh gerombolan War Boys, atau sekumpulan pemburu dari Citadel. Ia yang sendirian dan dikepung oleh banyak War Boys akhirnya bisa dengan mudah ditangkap. Alhasil, Max pun dibawa ke Citadel untuk menjalani hukuman. Di Citadel, Max ternyata dijadikan sebagai pendonor yang dipaksa untuk mendonorkan darahnya bagi pasukan War Boys yang membutuhkan. Meski sempat berontak dan berusaha kabur, namun pada akhirnya Max berhasil ditangkap oleh para War Boys. Menariknya, dalam upaya kaburnya itu, Max sempat mendapati sebuah wilayah yang nampak subur dan dipenuhi oleh pepohonan layaknya surga, yang selama ini tak bisa dijumpainya dimanapun. Nah, sementara itu, keriuhan mulai terdengar dari para War Boys yang ada di sana. Mereka diketahui akan melakukan perjalanan menuju wilayah Gaston untuk melakukan pertukaran air dengan sebuah buah dan sayuran, serta ke Bullet Farm untuk memenuhi pasokan peluru di Citadel. Adalah Immortan Joe, penguasa sekaligus juga sosok yang didewakan oleh para penduduk di Citadel. Layaknya pemimpin di suatu wilayah, ia pun memberikan sambutan pada prosesi pelepasan truk tangki miliknya yang ia beri nama Warrick. Joe juga turut menyampaikan rasa hormatnya pada Furiosa yang menjadi petinggi War Boy sekaligus pemimpin dalam rombongan kali ini. Tak hanya itu, ucapan terima kasih juga diutarakan oleh Joe pada para War Boys yang selalu loyal dan mengabdi kepadanya, termasuk memberikan janji iming-iming surga yang ia sebut sebagai Valhalla pada para pasukannya itu. Di akhir sambutannya, Joe menyatakan bahwa dirinya adalah sang juru selamat yang akan membawa para penduduk di Citadel bangkit dari keterpurukan. Ia lalu menutup sambutannya itu dengan mengalirkan air bersih yang langsung disambut gembira oleh penduduk di sana. Usai melepaskan keberangkatan rombongan Warrick, Joe pun kembali menjalani aktivitasnya seperti biasanya, termasuk mengecek kondisi para wanita yang dijadikan sebagai sapi perah di sana. Namun ketenangan Joe seketika terusik setelah anaknya mendapati Warrick yang tiba-tiba keluar jalur dari semestinya. Mengetahui hal tersebut, Joe yang merasa janggal lalu mendatangi ruangan lain yang selama ini menjadi tempat berkumpulnya istri-istrinya. Dan benar saja, semua wanita yang ia jadikan sebagai penghasil keturunan itu pun telah pergi dari tempat tersebut. Bahkan mereka juga meninggalkan pesan yang menyatakan jika mereka tak ingin bayi-bayi yang terlahir nantinya hanya akan dijadikan sebagai panglima perang di sana. Menyadari istri-istrinya telah kabur bersama Furiosa, Joe lalu mengerahkan pasukan War Boys untuk mengejar Warrick dan membawa kembali wanita-wanita yang ia sebut sebagai para indukan itu. Di waktu yang sama, genderang perang yang bergaung telah membangkitkan semangat juang dari para War Boys, tak terkecuali dengan Nux. Ia yang saat itu tengah dalam kondisi sakit dan sedang mendapatkan pasokan dari darah Max, seketika tergugah untuk turut ikut berjuang dalam pengejaran Warrick. Meski sempat dilarang oleh anggota War Boys lainnya, namun semangat juang dari Nux yang begitu besar akhirnya sukses membuatnya ikut bergabung dalam misi pengejaran Warrick kali ini. Di sisi lain, perjalanan penuh rintangan juga tengah dirasakan oleh Furiosa, karena ternyata gerombolan perompak geng Bazar juga muncul dan berusaha untuk membajak Warrick. Meski sempat diwarnai dengan ketegangan dan sejumlah ledakan, namun pada akhirnya Furiosa berhasil membawa truknya terhindar dari serangan gerombolan perompak itu.
Tapi itu semua bukanlah akhir dari pelarian Furiosa. Karena kali ini ia tak hanya berhadapan dengan Warboy saja, melainkan juga harus melalui badai pasir yang sangat tebal di bawah serangan yang terus dilancarkan oleh pasukan Joe. Dalam aksi kejar-kejaran itu, Max yang masih menjadi pendonor Nux juga mau tak mau harus terlibat dalam aksi pengejaran Warrick. Hingga kemudian pengejaran pun berakhir setelah mobil yang dikendarai Nux hancur usai terserempet oleh truk Furiosa itu. Secara mengesankan, insiden yang sempat menghancurkan mobilnya semalam ternyata tak sampai menewaskan Nux dan Max. Bahkan mantan polisi itu masih nampak segar dan begitu santuy. Tidak seperti Nux yang belum tersadar pasca insiden badai pasir semalam. Menariknya, di tengah gurun pasir yang gersang dan perasaan putus asa yang menghinggapi Max, ia malah mendapati keberadaan Warrick tak jauh dari lokasinya. Sontak, ia pun lalu beranjak pergi menuju tempat tersebut, sembari menggendong tubuh Nux yang masih terikat rantai dengannya. Di tempat itulah, kelima istri Joe menikmati waktu istirahat mereka dengan menggunakan air dari tangki Warrick untuk sekedar melepas dahaga dan mendinginkan tubuh mereka. Max yang melihatnya pun lalu menodongkan senjata alih-alih meminta air yang notabene menjadi barang berharga di kala itu. Tak ingin menyia-nyiakannya, Max yang mendapat air bersih pun langsung meminumnya dengan sangat lahap. Namun tanpa disadarinya, air cipratan itu jugalah yang kemudian membuat Nux terbangun. Perkelahian juga sempat terjadi di antara mereka. Hingga kemudian semuanya berakhir setelah Max berhasil merebut senjata yang ada di truk tersebut dan mengancam Furiosa. Tak sampai di situ saja, Max juga turut merampas Warrick dan berusaha membawanya menjauh dari kejaran Warboys. Uniknya, truk yang selama ini menjadi akomodasi Furiosa ternyata telah dimodifikasi yang membuatnya hanya bisa dikendarai oleh wanita itu saja. Alhasil, Warrick pun terhenti tak jauh dari lokasinya tadi. Menyadari fakta tersebut, Max yang awalnya hanya ingin kabur sendirian, akhirnya mau tak mau harus turun membawa serta Furiosa bersamanya. Termasuk dengan kelima istri Joe. Tak jauh berbeda dengan Nux, ia yang sempat ditinggal begitu saja ternyata masih bisa mengejar dan menyelinap naik di belakang truk. Dalam perjalanan, Warrick sempat mengalami kendala di bagian ban belakang. Alhasil, Max pun lalu turun tangan dengan mencoba memperbaikinya sembari truk yang terus melaju menghindar dari kejaran komplotan Warboys. Namun, siapa sangka cuy, beralihnya Max ke belakang truk malah dijadikan kesempatan oleh Nux untuk menyelinap ke kabin dan mencoba merebut kendali truk. Tapi aksi tersebut berhasil digagalkan oleh para indukan. Bahkan Furiosa sempat mencoba untuk membunuh Nux saat itu juga. Nah, di sini uniknya, para indukan bukannya menghajar atau menghabisi anggota Warboys itu, melainkan memilih untuk membelanya. Bahkan mereka seakan menolak aksi Furiosa yang mencoba membunuh Nux. Para indukan beranggapan bahwa para Warboys hanyalah kaum tak berdosa yang telah dihasut oleh Immortan Joe. Karena alasan itulah mereka menolak jika Nux harus mati sia-sia oleh tangan Furiosa. Keributan yang terjadi di kabin truk itu pun lalu berakhir setelah Nux terjatuh dan ditinggal begitu saja oleh Warrick. Nah, di salah satu celah tebing bebatuan, Furiosa sempat menghentikan laju truknya dan berniat untuk bernegosiasi dengan kelompok perompak yang ada di sana. Hal itu semata ditujukannya agar ia bisa lolos dari kejaran para Warboys yang masih memburunya. Namun sayangnya, rombongan Warboys yang sudah semakin dekat justru membuat para perompak merasa telah dijebak. Alhasil, aksi kejar-kejaran dan baku tembak pun terjadi dengan begitu sengitnya. Dalam aksi tersebut, para perompak sempat menghalau laju Warboys dengan meruntuhkan salah satu tebing yang menutup akses satu-satunya jalan yang ada di sana. Tapi ternyata itu tidak serta-merta membuat Joe berhenti mengejar Warrick. Truk monster yang dikendarainya tetap mampu menerjang tumpukan bebatuan tersebut. Nah, terlebih lagi dengan kemunculan Nux yang bawa robekan pakaian dari salah satu indukan yang jelas membuat Joe semakin bersemangat untuk mendapatkan kembali istri-istrinya itu. Konflik juga sempat terjadi dalam aksi kejar-kejaran kali ini. Pasalnya, tidak hanya sekedar aksi baku tembak saja yang terjadi, tetapi juga turut melibatkan salah satu indukan yang mencoba melindungi rombongan Furiosa dengan mengorbankan dirinya.
Aksi pengejaran itu pun akhirnya terhenti setelah salah satu indukan terjatuh dan terlindas oleh truk yang dikendarai oleh Immortanjo. Mendapati salah satu istrinya yang telah meninggoy, terlebih dengan kondisi perut yang telah membesar, Joe pun kini semakin terbakar amarahnya dan begitu berambisi untuk bisa merebut kembali para indukan lainnya. Dalam pelariannya, Furiosa mengungkapkan bahwa tujuan kabur dari Citadel adalah untuk menuju ke Green Flash, sebuah wilayah yang masih asri dan dijaga oleh kelompok yang menamai diri mereka sebagai Many Mothers. Menariknya, salah satu indukan yang kebetulan sedang berjaga di belakang truk malah mendapati Nux yang tengah meringkuk dan menangis sendirian. Hal itu ternyata dilakukannya karena merasa telah gagal menuju Valhalla. Tak tega dengan kesedihan yang dialami Nux, indukan itu pun mencoba menyadarkan anggota War Boys tersebut. Ia mengatakan bahwa sesungguhnya tak ada Valhalla seperti yang telah dijanjikan oleh Immortanjo. Melainkan itu semua hanyalah doktrin dari penguasa Citadel saja agar para penduduk di sana tunduk kepadanya. Tak terkecuali dengan para War Boys. Nah, sejak mendapat pencerahan dari indukan tersebut, Nux akhirnya mulai tersadar dan menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya. Nah, alasan itu juga yang membuatnya kini lebih berpihak kepada rombongan Furiosa, termasuk dengan membantu Warrick keluar dari area rawa yang sempat menghambat laju truk tersebut. Setibanya di salah satu lokasi yang tak asing baginya, Furiosa pun turun lalu bermunculanlah gerombongan Many Mothers yang menghampirinya. Uniknya, kelompok Many Mothers ternyata tidak sama seperti kelompok lainnya yang berpenampilan sangar dan mengerikan. Mereka justru terdiri dari beberapa wanita tua yang selama ini berhasil bertahan hidup dari perang antar kelompok. Dari sinilah terungkap bahwa dulunya Furiosa adalah anak dari salah satu anggota Many Mothers. Namun ia harus berpisah setelah diculik oleh komplotan Immortanjo saat ia masih kecil. Sementara ibunya harus meninggoy saat menjalani hukuman di Citadel. Mirisnya lagi, Green Flash yang sempat menjadi tanah kelahiran Furiosa ternyata telah lama berubah menjadi rawa yang sangat gersang, yang dihuni oleh banyak burung gagak yang tidak menyenangkan, yang kebetulan juga menjadi lokasi yang sempat dilalui oleh Warrick sebelumnya. Menyadari fakta tersebut, Furiosa pun seketika dibuat lemas seolah tak percaya jika satu-satunya tempat yang diharapkannya itu kini telah musnah. Keesokan harinya, perjalanan berlanjut dengan menggunakan motor dari para Many Mothers yang ada di sana. Namun tidak seperti sebelumnya, kali ini Max memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendiri. Sementara Furiosa dan yang lainnya memilih untuk terus mencari harapan baru dengan melewati padang garam yang sangat luas. Uniknya, Max yang menyadari tidak adanya harapan dari padang luas tak berujung itu pun akhirnya menyusul rombongan Furiosa. Dalam pertemuannya, Max mengungkapkan bahwa luasnya padang garam tanpa adanya kejelasan hanya akan sia-sia jika terus dilalui oleh Furiosa dan yang lainnya. Ia justru menyarankan agar mereka semua ikut bersamanya kembali ke Citadel, bukan untuk menyerah atau malah bundir. Melainkan Max meyakini bahwa Citadel adalah harapan yang lebih jelas ketimbang harus melalui padang garam yang tak berujung itu. Ide tersebut sontak membuat para indukan sangat tertarik. Terlebih mereka juga selama ini telah merasakan langsung bagaimana indahnya kehidupan layak yang sejatinya ada di Citadel. Meski awalnya sempat mendapatkan penolakan dari Furiosa, namun pada akhirnya semua pun setuju untuk ikut bersama Max dan kembali untuk merebut Citadel dari kekuasaan Immortanjo. Dengan rencana dan semangat baru, Max bersama dengan yang lainnya pun memulai perjalanan mereka kembali ke Citadel, termasuk dengan bawa serta Warrick dengan beberapa motor Many Mothers yang ada di sana. Di waktu yang sama, konvoi War Boys yang sempat patah arang seolah kembali menemukan semangatnya lagi setelah kemunculan Warrick di kejauhan. Tak ingin membuang waktunya, mereka pun bergegas menghampiri rombongan Max dan yang lainnya. Alhasil, aksi kejar-kejaran yang diwarnai dengan adu tembak pun tak terhindarkan. Dalam pertempuran itu, satu demi satu anggota Many Mothers mulai berguguran. Bahkan pasukan War Boys sempat berhasil menculik salah satu indukan dari Warrick. Tak jauh berbeda dengan Max, ia yang sempat terkena anak panah secara mengejutkan mampu bertahan hidup dan menyabotase salah satu truk War Boys dan yang lainnya.
Namun, sial bagi Furiosa. Ia yang kala itu tengah mencoba menyelamatkan Max malah tertusuk perutnya oleh salah satu anak buah Immortanjo. Alhasil wanita itu pun kini harus mengendarai truknya dengan darah yang terus mengalir dari dalam tubuhnya. Sementara itu, Nux yang sempat ditugaskan untuk memperbaiki mesin Warrick akhirnya bisa kembali ke kabin untuk bergabung dengan Furiosa dan yang lainnya. Nah, upaya untuk merebut kembali salah satu indukan dari truk Immortanjo pun sempat dilakukan. Furiosa dengan sisa-sisa tenaganya beranjak dari kabin dan mencoba merangsek masuk ke dalam truk. Sementara Max harus menghadapi salah satu Warboys yang bertubuh besar. Keberuntungan nampaknya masih berpihak pada Max dan yang lainnya. Karena secara mengesankan, Furiosa yang notabene hanya memiliki satu tangan mampu bergelantungan di truk tersebut. Tak hanya itu, pendaratan hebat yang harus dialami Furiosa pun seakan tak menghalanginya untuk tetap berjuang menghabisi penguasa dari Citadel itu. Berbekal kail dan rantai, Furiosa berhasil mengaitkan topeng Joe ke roda truk yang tengah berputar sangat cepat. Sontak aksi itu pun sukses merobek wajah sang penguasa Citadel dan membuatnya meninggoy saat itu juga. Di sisi lain, perjuangan Nux untuk mendapatkan kehidupan barunya di Citadel pun akhirnya terhenti. Ia yang berada sendirian di Warrick dan ingin mengakhiri aksi pengejaran Warboys akhirnya melakukan aksi nekat dengan mengorbankan dirinya sendiri. Truk yang dikendarainya sengaja ia benturkan ke sisi tebing bebatuan yang membuat Warrick menjadi oleng dan berguling menutup jalanan sempit di tempat itu. Aksi heroik yang dilakukan oleh Nux tidak hanya berhasil menghalau laju dari konvoi Warboys di belakangnya saja, tetapi juga membuat Max dan yang lainnya lolos dari pengejaran. Dalam perjalanannya, kondisi Furiosa yang semakin terpuruk sempat membuat Max dan yang lainnya menjadi sangat khawatir. Namun hal itu jugalah yang membuat Max tergugah untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut. Dengan peralatan seadanya, mantan polisi itu mendonorkan darahnya untuk Furiosa, sembari terus berharap agar wanita tersebut bisa terus bertahan setidaknya hingga mereka sampai di Citadel. Kemudian setibanya di Citadel, truk milik Joe yang dikendarai Max pun sempat dihentikan. Namun dengan gagah berani, Max malah memperlihatkan tubuh Joe yang sudah tak bernyawa. Dan ini dihadapkan ke semua penduduk yang ada di Citadel. Tak hanya itu, Max juga menghempaskan tubuh penguasa Citadel itu dari dalam truknya, seolah menegaskan bahwa saat ini tidak ada penguasa tunggal lagi di wilayah itu. Nah, di sini uniknya aksi tersebut ternyata disambut sorak-sorai oleh para penduduk yang ada di sana. Bahkan mayat Immortanjo sampai dikoyak habis oleh rakyatnya sendiri, yang menggambarkan betapa muaknya mereka pada sosok sang penguasa itu selama ini. Menyadari adanya revolusi di Citadel, Warboys pun akhirnya sepakat untuk menyambut kembali Furiosa yang saat ini pulang dengan membawa keempat indukan yang tersisa. Aksi serupa juga ternyata dilakukan oleh para wanita yang selama ini menjadi sapi perah di sana. Mereka dengan kompak mengalirkan air bersih untuk semua penduduk, terutama yang berasal dari kasta terendah. Sontak, aksi itu pun membuat suasana di sana semakin riuh. Para penduduk Citadel bersorak gembira seolah penderitaan mereka selama ini telah berakhir, bersama dengan kembalinya Furiosa yang diagung-agungkan sebagai sosok revolusioner di sana. Menariknya, Max yang sedari tadi telah berjuang bersama Furiosa dan sempat menyelamatkan nyawanya, malah kini terlihat tengah berada di antara kerumunan penduduk Citadel. Bahkan, mantan polisi itu juga sempat melemparkan senyum harapannya kepada Furiosa, sembari menghilang dari kerumunan orang-orang di sana. Seolah jiwa petualangan Max tak bisa dihentikan begitu saja. Dan ada harapan besar yang ia titipkan pada wanita itu untuk membawa Citadel menjadi lebih baik. Dan lagi-lagi film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur cerita dari film berjudul Mad Max Fury Road yang rilis tahun 2015. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menemani kalian di kala santuy ya sobat. Jika sobat suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.